Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, peserta daurah para penghafal dan pencinta Al-Quran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Ridho Muhajir NZ sebagai moderator dalam sesi pertama ini. Insya Allah sesi pertama ini akan diisi Al-Mukarram Ustadz Haji Gufronuddin dengan tema Al-Quran Pedoman Hidup. Sedangkan tema besar kita dalam acara ini adalah membangun Kabupaten Bengkalis negeri yang diberkahi. Adapun daurah para penghafal dan pencinta Al-Quran ini diperuntukkan bagi pemula, non-pemula, orang tua dan wali para penghafal dan pencinta Al-Quran. Sebuah kajian adab dan bimbingan teknis. Baik, alhamdulillah bersama kita sudah hadir Al-Mukarram Ustadz Haji Gufronuddin, Imam Besar Masjid Agung Istiqomah. Kami panggil Al-Mukarram Ustadz Haji Gufronuddin untuk menyampaikan sesi dengan judul Al-Quran Pedoman Hidup. Waktu kita lebih kurang 1 jam, nanti ada di akhir kita akan dialog atau tanya jawab. Kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Gufronuddin, majelis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur kehadirat Allah karena pagi hari ini Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa duduk di majelis ini dalam keadaan nyaman, damai. Semoga apa yang kita laksanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri pahala, Allah berikan keridhaannya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'al Qur'an wastazhara fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahullahu jannah." Kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran, man qara Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, wastazharahu, dan dia menzohirkan apa yang dibacanya. Mufassir hadis menjelaskan wastazharahu itu menghafalnya. Jadi orang yang membaca Al-Quran kemudian dia menghafal Al-Quran, wa ahalla halalahu, dan dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, wa harrama haramahu, dan dia mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, adkhalahullahu jannah, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Nak masuk surga tak? Siapa yang tak nak masuk surga? Nak masuk surga semua kan? Apa kata Nabi? Man qara al-Quran wastazharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahullahu jannah. Orang yang membaca Al-Quran kemudian menghafalkannya, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, adkhalahullahu jannah, Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Siapa yang masuk ke dalam surga? Orang yang baca Quran, terus yang menghafalkannya. Ingat tak? Ingat. Kemudian bagi orang-orang tua yang dah menghafalnya ini payah, dia bukan payah menghafalnya,
menghafalnya tuh senang, yang payah tuh menjagonya. Karena Allah sendiri yang menyatakan Al-Quran itu untuk dihafalkan mudah untuk dihafalkan. Cuma bukan menghafalnya itu yang susah, menjaganya yang susah. Itulah hafiz Quran, menjaga Al-Quran. Jadi orang-orang yang sudah tua seperti itu gimana? Lanjutan hadis itu, wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Sambungan hadis tadi, kata Nabi, wa syafa'ahu, maka orang itu bisa memberikan syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Orang yang membaca Quran, yang menghafalkannya, yang mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, yang dihalalkan oleh Al-Quran, dihalalkan oleh dia. Selain dia masuk ke dalam surga, juga bisa memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada ahli keluarganya sebanyak 10 orang. Yang ahli keluarganya itu wajabat selahul jannah, karena kefasikannya dia dimasukkan ke dalam neraka. Karena dosa yang dikerjakan oleh ahli keluarganya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya apa? Orang yang sudah tua, tak mampu menghafal Al-Quran, ataupun orang yang masih muda tapi malas dia menghafal Quran, maka jadikan anaknya, jadikan keluarganya. Umpamanya dia punya anak 10, umpamanya dia punya anak 10, salah satu dari anaknya ini hafal Quran, ataupun dia punya anak 2, cucunya 5, salah satu dari cucunya itu harus ada yang menghafal Quran. Gunanya untuk apa? Untuk memberikan pertolongan syafaat kepada keluarganya yang 10. Jadi setiap 10 orang minimal 1 yang hafal Quran. Target saya seperti itu. Setiap 10 orang 1 yang menghafal Quran. Kalau penduduk Bengkalis ini berapa? Ada 250.000? Lebih daripada itu. Maka harus penghafal Qurannya tak cukup satu masjid nih. Mesti lebih banyak lagi. Agar seluruh orang Bengkalis masuk ke dalam surga. Pinginnya kita di dunia kita kumpul, di akhirat juga nanti kita semua bisa berkumpul di dalam surga. Caranya gimana? Salah satunya adalah jadikan salah satu dari keluarga kita untuk menghafal Al-Quran. Aku tak punya anak, aku tak punya keturunan, tak punya keluarga, sebatang kara, macam mana? Anak yatim tuh ada, pelihara 1. Didik dia, antarkan dia ke pesantren atau ke rumah tahfiz sehingga dia bisa menghafal Al-Quran sempurna, maka dia pun akan mendapatkan syafaat dari orang yang kita tolong itu tadi, yang kita urus itu tadi. Oke, kira-kira siap kita semua membaca Quran? Siap? Siap baca Quran? Macam lemah aja, macam tak nak masuk surga. Nak dah baca Quran? Setiap 1 huruf yang kita baca berapa Allah kasih pahala? 10. Setiap 1 huruf berapa? 10. Al-Quran itu berapa juta hurufnya? Berapa nilai pahalanya? Maka kita ingin jadikan Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan saja. Kita ingin jadikan Al-Quran itu minhajul hayat. Al-Quran itu sebagai minhajul hayat. Pedoman hidup kita itu Al-Quran. Pedoman hidup kita ini Al-Quran. Kita melakukan sesuatu sumbernya dari Al-Quran. Apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan ini, mulai dari iman niat kita, amaliyah kita, muamalah, muasyarah dan akhlak kita, semuanya bersumber dari Al-Quran. Rujukan kita adalah Al-Quran. Pinginnya kita tuh seperti itu, bukan hanya sekedar membaca kemudian menghafal. Karena hadis tadi menyebutkan wa ahalla halalahu. Hukum yang ada di dalam Al-Quran kita betulkan, yang halal halal.
Umpamanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan wa halallahul bai'a wa harramar riba. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Jual beli halal, riba haram. Maka kita semua harus sepakat bahwa jual beli halal, riba haram. Tak ada kata-kata remang-remang lagi, tak ada. Karena yang menghalalkan dan yang mengharamkan adalah Al-Quran. Apa saja. Umpamanya kita ingin hidup kita nih sukses. Umpamanya kita ini hidup kita ini pengen sukses. Maka cara agar kita sukses bagaimana? Ikut Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faz, maka sungguh sukses dia. Maka sungguh telah sukses dia dengan mendapatkan kesuksesan yang agung, kesuksesan yang besar. Kalau mau sukses, jangan ada dalam pikiran kita, oh anak saya jadikan sarjana, nak saya kuliahkan sampai S3. Bukan itu, bukan berarti tidak penting kuliah, penting. Tapi yang sarjana hafal Quran, yang doktor hafal Quran, yang pejabat hafal Quran. Kita pinginnya lahir generasi-generasi Al-Quran yang menjadi pejabat, yang menjadi profesor, yang menjadi doktor. Jadi yang memuliakan kita ini, yang menyebabkan kita sukses ini adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Maka harus kita pahami, mindset kita harus kita kembalikan. Kalau saya mau sukses, saya harus ikut Al-Quran. Kalau saya ingin hidup senang, saya juga harus ikut Al-Quran. Jangan pula ada dalam pikiran saya atau dalam pikiran kita, oh saya nak senang, maka kumpullah duit banyak-banyak. Apakah betul itu? Bisa jadi betul, bisa jadi tidak. Karena barang itu tidak ada kepastian. Pastinya apa? Ikut Al-Quran. Kalau mau hidup senang, ikut Quran. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang berbuat baik, siapa saja yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beramal soleh, ini tadi landasannya iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Kalau sudah Allah yang berfirman, pasti benarnya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah. Kalau Allah sudah berfirman, pasti betulnya apa yang difirmankan Allah itulah yang akan terjadi. Maka tidak mungkin kita nih hidup bisa senang, bisa bahagia, bisa enak, nyaman, damai kalau tidak bersumber kepada Al-Quran, kalau tidak ikut pedoman Al-Quran. Begitu juga kita nih mau hafal Quran umpamanya, kita mau pandai baca Quran, atau mau bagus kita membaca Al-Quran, tidak bisa pakai cara kita. Mesti kita kembali kepada apa yang sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka ikuti dengan baik Al-Quran itu, bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga diterapkan dalam kehidupan. Jadi Al-Quran itu hadzal kitab la raiba fi. Quran itu adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak perlu diragukan sedikit pun. Bahkan man syakka fillah au fi rasulillah awil Quran awil yaumil qiyamah faqad murtadun fi i'tiqadihi. Orang yang ragu kepada Allah, man syakka fillah, orang yang ragu kepada Allah, ragu kepada Al-Quran, ragu kepada malaikat, ragu kepada kitab, ragu kepada Rasul.
kita ragu kepada Al-Quran, orang yang ragu kepada Al-Quran secara etikodi dia sudah murtad. Orang yang meragukan Al-Quran, isi Al-Quran, tuntunan Al-Quran, maka secara etikod dia sudah murtad. Maka penting bagi kita untuk menanamkan keyakinan 100% yang ada di dalam Al-Quran. Tidak rugi orang yang mengikuti kehidupannya di dalam Al-Quran, orang yang mengikuti Al-Quran dalam kehidupannya tidak rugi sedikit pun. Kehidupannya akan enak, damai, tentram, bahagia, sukses. Saya cukupkan dulu materi yang pertama. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan. Boleh. Yang nyemak apa saya sampaikan tadi siapa? Yang menyimak apa yang saya sampaikan tadi siapa? Saya minta 5 orang berdiri. 5 orang, tapi hadiahnya tak saya kasih semua. Dari 5 orang ini cuma 1 aja yang dapat. Silakan berdiri. 1. Silakan berdiri. Nak orang tua, nak budak-budak, nak laki-laki, nak perempuan, sama semua. Silakan berdiri. Silakan yang berani. Cuma 1 nih. Nak dikasih hadiah, sila berdiri. Terus berdiri, silakan berdiri. Lagi 5 orang. 3 orang lagi. 5 orang aja. Kau tak berani lo berdiri. Ngapa? Tak bisa. Tak nyemak. Dah, cukup. 2 saja karena yang nyemak 2. Saya minta tolong artikan dari salah satu ini mana yang betul. Man qara al-Quran. Usah nengok lagi. Man qara al-Quran fastazharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah. Siapa dulu nih? Sekejap, Bu. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, Ulang kali. Man qara al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, wastazharahu, yang menghafal Al-Quran, wa ahalla halalahu, menghalalkan Al-Quran, menghalalkan dalam Al-Quran, mengharamkan dalam Al-Quran, adkhalahu Allahul jannah. akan masuk surga. Satu lagi. Mana yang betul dari 2 nih nanti? Mesti ada kompetisi ini. Habis ada 2. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kau jangan memalukan aku, kau laki-laki. Bisa diulang di sini. Man qara al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran Wastazharahu, dan menzahirkan Al-Quran. Dari dalam sini diartikan tadi bisa juga menghafal Al-Quran. wa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Dan barang siapa yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, adkhalahu Allahul jannah. maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga. Mana yang paling betul? Ini atau ini? Dukung saya kan laki-laki kan? Iya. Macam mana Ustaz? Siapa yang dikasih? Nampaknya saya dan jamaah sepakat yang laki-laki yang Oh dikasih. gitu. 1 ya? 1 saja. Iya. Apa Ustaz? Ini kain sarung atau Al-Quran yang dikasih? Engkau nak Al-Quran atau nak kain sarung? Al-Quran ada tak dekat rumah? Insyaallah ada. Sarung? Sarung ada. Jadi nak mana nih? Dua-dua tu boleh Ustaz. Dua-dua boleh? Satu aja boleh? Insyaallah ada. Al-Quran. Al-Quran, Alhamdulillah.
Nampaknya laki-laki Al-Quran yang hitam, Ustaz. nampaknya Ah. bagang ini kecil nampaknya. Kalau diamalkan masuk surga tau. Surga tuh luas, besar. Senang-senang teguh sawar dekat sini, dekat dunia iya nampaknya macam kecil, tapi ini mukjizat nih. Kalau hafal kita di dalam Al-Quran ini, hafal dalam diri kita nih, besok masuk ke dalam neraka pun akan menjerit, cepatlah keluar, aku tak tahan lagi menanggung di kau. Ngapa dia masuk dalam neraka? Untuk memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya. Bukan orang yang hafal Quran tak masuk neraka, tapi untuk menyelamatkan keluarganya, untuk dibawa ke dalam surga. Siap semuanya? Insya Allah. Terima kasih. Bukan berarti yang sudah dapat hadiah tak jawab lagi ya. Boleh jawab lagi. Teguh dia jawab pun boleh. Lanjut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, telah bersabda, ta'awwadzu billahi min jubbul huzn. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berlindunglah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari jubbul huzn. Ingat di sini ya. Qalu ya Rasulullah, wa ma hubbul huzn? Ya Rasulullah, jubbul huzn ini apa ya Rasulullah? Jubbul huzun ini apa ya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wadi fi jahannam. Wadi fi jahannam, jurang atau lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Ta'awadzu minhu jahannam kulla yaumin mi'ata marrah. Setiap hari neraka jahannam, jubbul huzun ini kan berada di dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada jubbul huzun ini sebanyak 100 kali tiap hari. Nabi memerintahkan kepada saya, kepada kita semua agar berlindung dari jubbul huzn. Jubbul huzn itu apa? Lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Yang neraka jahanam itu sendiri berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada jubbul huzn ini sebanyak 100 kali tiap hari. Qulna ya Rasulullah wa ma yadkhuluhu? Yang masuk ke dalam jubbul huzn itu siapa ya Rasulullah? Yang masuk ke dalam jubbul huzn itu siapa ya Rasulullah? Sahabat tanya kepada Nabi. Maka Nabi menyampaikan, al-qurra'ul murra'un, pembaca Al-Quran yang ria. Siapa? Membaca Al-Quran yang pamer. Kalau ikut MTQ nak dapat juara atau nak dapat ridho Allah? Woi, aku tanya. Nak dapat ridho Allah atau nak dapat hadiah? Nak dapat juara atau nak dapat ridho Allah? Pasang dalam hati itu Kamu ngapal Quran, biar disebut hafiz, biar dapat juara 1, biar dapat jatah dari Pemda, atau nak dapat surga? Dalam sini niatkan baik-baik Saya baca Quran untuk mendapatkan ridho Allah. Jangan sampai pamer. Walaupun suara kita cantik, bagus, tapi bukan untuk pamer, untuk mendapatkan ridho Allah. Karena orang yang membaca Al-Quran kok dia pamer dengan bacaannya itu, akulah yang hebat nih, aku nomor 1. Orang ini semua bebal-bebal semua nih. Yang paling hebat aku nih lah. Dah. Dia ingin memamerkan kepandaiannya dalam membaca Al-Quran.
maka besok di akhirat dia akan dimasukkan kemana? Ke dalam neraka jahanam. Bukan neraka jahanam, bukan hanya sekedar neraka jahanam saja, masuk dalam Jubbul Huzn. Jubbul Huzn ini lembah yang ada di dalam neraka jahanam, yang neraka jahanam berlindung kepada Allah setiap hari 100 kali. Maka kita berlindung kepada Allah agar tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Jubbul Huzn. Dalam kesehariannya hindari membaca Al-Quran bukan untuk dilihat oleh manusia, tapi kita membaca, belajar, mengamalkan Al-Quran untuk mendapatkan ridho Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami nih? Yang dari Masjid Jamiatul Wasliyah berapa orang? Wih, mana nih? Dari Masjid Jamiatul Wasliyah mana? Berapa orang? Kalau kau dalam satu lembar tak dikasih 5.000, masih setor atau tidak? Yakin? Kalau satu halaman umpamanya, satu halaman, ya satu halaman kalau tak dikasih 5.000 setor tak? Kalau satu lembar tak dikasih duit 10.000 setor tak? Dengo Pak, mana ketuanya tadi? Jangan sesekali di dalam hati itu muncul, aku nak setor biar dapat 5.000. Jubbul Huzn kamu nanti dapatnya. Memang dunia 5.000, mak 5.000 diganti dengan Jubbul Huzn. Mau pilih mana? Nih. Tapi kalau dikasih, ambil. Kalau tak dikasih usah minta, karena kita membaca Al-Quran karena Allah, minta balasannya dengan Allah. Kalau ikut MTQ sikit betul hadiahnya, umpamanya cuma 500.000 juara 1, ikut atau tidak? Terima tidak? Ngumpat tidak? Pelit betul panitia. 500.000. Berarti Jubbul Huzn dia tempatnya tuh. Mesti sini, tengok baik-baik. Saya baca Quran bukan untuk itu. Saya baca Quran untuk ridha Allah. Paham? Umpamanya datang ke Masjid Istiqomah belajar sama Ustadz Eka umpamanya, atau setoran sama Ustadz Zulkifli di perpustakaan itu. Khusus tempatnya, setoran di sana. Kalau di Masjid Istiqomah langsung setoran sama Ustadz Zulkifli. Begitu hafal 5 juz biasanya dikasih lah duit 1 juta. Ini dah 10 juz tak muncul-muncul ya. Tetap setoran, tetap hafalan atau tidak? Hadiah-hadiah itu hanya pemicu awal saja. Jangan sampai dijadikan tujuan. Saya ingatkan sekali lagi nih, karena bahayanya bukan untuk diri saya saja, bahayanya untuk kita semua. Sementara awal tadi saya sampaikan, penghafal Quran itu tempatnya di surga, bahkan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 10. Kalau dia membacanya karena dunia, kemana dia lari? Jangankan untuk menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan dirinya sendiri pun tak bisa. Sayang atau tidak? Sayang, sudah susah-susah di dunia ini menghafal Quran, letih. Menghafal Quran tuh letih di sini. Bolak-balik lupa lagi. Kadang kemak datang juga. Pakal Quran yang dipegang, kalau tidak kena banting. Dah letih, waktu kita habis, sementara di akhirat tidak dapat apa-apa melainkan azab Allah. Sayang. Perhatikan diri kita baik. Sayangi anak-anak kita. Boleh memberikan hadiah kepada anak-anak kita yang menghafal Quran. Nah, kalau hafal 5 juz, bapak belikan sepeda. Boleh memberikan hadiah itu. Cumo, ada cumonya, tambahan, tekanan. Kamu menghafal bukan karena sepeda, karena Allah. Mesti diarahkan seperti itu. Kalau hafalan anak-anak kita semuanya karena Allah, berkah bumi kita. Amin.
Yang membuat bahaya itu penghafal Quran untuk dapat dunia. Waduh, menyeret awak dalam jubul huzn itu namanya. Bahayanya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan pelan-pelan turunkan azab itu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jubul huzn. Jemaah sekalian, saya minta ada 2 orang yang bertanya kepada saya sebelum saya bertanya kepada jemaah. Siapa? Silakan. Silakan. Tapi jangan payah-payah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin bertanya Ustaz. Baiklah, di sini tadi dijelaskan hadis mengenai bahwa jika penghafal Al-Quran itu riya, maka tempatnya adalah jubul huzn, yaitu lembah yang ada di dalam neraka. Jadi kalau seandainya kan yang namanya niat itu terletaknya di hati, dan kita tidak tahu niat yang ada di hati seseorang. Jadi bagaimana cara kita supaya teman kita, misalnya ini sama-sama penghafal Al-Quran, supaya niat itu lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi. Silakan satu pertanyaan lagi. Kalau bisa tadi dari ibu-ibu, dari laki-laki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melhan. Saya dari utusan sekolah saya MI PPI Bengkalis. Ingin bertanya pada Ustaz. Dari pertama kita bertemu dengan Ustaz, dari Ustaz berceramah tadi, ada kata-katanya menghafal Al-Quran itu sangat mudah dan menjaganya sangat sulit. Jadi pertanyaan saya, kita menghafal Al-Quran itu sangat mudah, mengapa menjaganya sangat sulit? Apa penyebabnya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung Ustaz. Oke. Macam mana biar kita semuanya nih ikhlas ketika membaca Al-Quran atau ketika kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Macam mana nih? Awal pertama bisa jadi kita tidak ikhlas. Awal pertama kita tidak ikhlas pertama membaca Quran itu. Mungkin dikau kalau tak ngaji suko atau suko? Kalau tak ngaji suko atau tak suko? Dikau kalau ngaji, kalau umpamanya di masjid ini kan ada ngaji, dikau ikut kan di masjid ini, kemudian libur ustaznya tak datang, suko atau tak suko? Tak suko, pandai. Dikau ngaji kalau tak disuruh dengan mak, ngaji tak? Awal mulanya anak-anak kita dia tidak ada yang lillahi ta'ala, semua pakai suruh dulu ngaji, kalau tidak sebat ya kau. Ngaji awal mula memang tidak spontan kita lillahi ta'ala itu. Bagaimana caranya agar timbul sampai lillahi ta'ala itu? Sampai ikhlas bahasanya. Sampai ikhlas itu bagaimana? Pertama harus istiqomah. Pertama harus istiqomah. Terus menerus. Umpamanya anak-anak yang menghafal Quran, biasanya satu hari berapa jam? Yang pakai waktu, dia kan metodenya berbeda-beda. Sekarang yang saya tanya yang pakai waktu, satu hari berapa jam
masa yang digunakan untuk menghafal Quran? Tak tahu, tak pernah pikir itu loh. Saya minta untuk tahap awal agar istiqomah, anak-anak ini menghafal Quran minimal setengah jam aja. Usah lama-lama. Minimal setengah. Main game berapa jam? 5 jam, pengsan. Oh tak ada main. Diusahakan pertama. Kalau sudah mampu waktu setengah jam ditingkatkan. Bukan jamnya yang ditingkatkan, tapi hasilnya. Dalam setengah jam ini biasanya cuma dapat 5 baris atau cuma 3 ayat atau 4 ayat, maka ditingkatkan kualitasnya menjadi 1 halaman. Dalam setengah jam hafal 1 halaman. Istiqomah kan itu dulu. Terus istiqomah lama kelamaan akan muncul itu. Nak dikasih upah, nak dimarah, nak orang suku, nak tak suku, tetap dia setiap hari setengah jam untuk menghafal Al-Quran. Istiqomah. Bagusnya lagi waktu dan tempat. Waktu dan tempat yang istiqomah. Karena istiqomah itu karomah. Istiqomah itu menimbulkan karomah. Akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang itu manakala dia memiliki karomah. Al-Quran itu bisa menjadikan kita nih karomah. Bahasa orang lama-lama tuh sebutnya keramat. Oh, ini orang keramat nih gitu. Ya, Al-Quran itu bisa menjadikan seseorang itu keramat. Sesungguhnya karomah dia, mulia, dimuliakan. Pertama, istiqomah. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, hati kita nih berbolak-balik. Pagi kadang baik, tengah hari kadang marah-marah, malam baik lagi, bolak-balik, kadang ikhlas, kadang tidak. Bagaimana caranya? Kontrol hati kita. Awal mulanya niat, sengaja aku menghafal Al-Quran lillahi ta'ala, sengaja aku membaca Al-Quran lillahi ta'ala. Begitu menghafal Quran, aduh pula bisik-bisik orang macam dengar aku, oh tambah cantik lah aku bacanya. Kan udah berubah tuh. Pribadi kita masing-masing nih harus kita kontrol. Ngapu pula aku baca Quran karena orang? Apa untungnya? Menyusahkan aku aja. Dah, baca Quran karena Allah. Balikkan lagi. Kemudian goyang lagi, balikkan lagi. Goyang lagi, balikkan lagi. Sampai kapan perbuatan itu kita jaga? Sampai mati. Hati kita nih berbolak-balik. Kadang setan masuk membisiki, adik kau memang yang paling hebat, oh di kau yang paling mantap, oh di kau kan juara MTQ tingkat provinsi atau tingkat nasional, di kau lah yang paling hebat, oh macam-macam dia. Besar badan kita, padahal kecil macam saya nih ya, kurus. Tapi begitu dengar orang cakap, oh imam istiqomah yang paling mantap itu, oh jadi besar, padahal badannya tetap segitu juga. Paham nak? Entah ya entah tidak lah. Dah Oke, cukup 2 itu saja. Jaga. Kemudian yang terakhir tentu tak bisa 2, tetap 3. Kita ini makhluk, tidak mungkin berlepas diri dari Allah. Yang memberikan keikhlasan itu siapa? Allah. Maka kita bermunajat, minta kepada Allah agar dapat ikhlas. Cukup 3 itu. Istiqomah, jaga hati itu, doa. Pertanyaan yang kedua. Yang kedua, menghafal Quran itu senang. Senang atau susah? Iya tidak? Senang atau susah? Dikau ngapal Quran senang atau susah? Senang. Di sini berdiri. Dikau udah hafal berapa juz? Setengah juz. Setengah juz mana? Awal atau belakang? Belakang. Maksudnya juz 30. Sekarang kamu kan senang hafal Quran. Ulangi kata-kata saya ini sikit aja, tak banyak no. Belum. Usah takut benar, selalu lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu qalu. Belum masuk. Berarti hampir mudah ya. Dengar baik-baik ya. Ini tandanya menghafal Quran mudah. Kan belum pernah hafal nih kan? Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Innalladzina qalu nastaqamu. Hampir dapat. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma. Innalladzina qalu rabbuna Allahu mastaqamu. Hampir 100% kan? Baru diulang berapa kali? Beberapa kali saja. Itu mudahnya menghafal Quran. Coba nanti. Dah, cukup. Duduk. Kasih apa, Set? Belum. Ya? Coba nanti dia main sekejap. Apa yang dibaca tadi? Entah Tadi pagi dia setor dengan Ustadz satu halaman full, baik, bagus, 100% betul semuanya. Tapi sore ketika disuruh ngulang, ngapa tekebel-kebel Padahal tadi dah lanco dah. Ngapa sore tekebel-kebel? Itu bedanya. Menghafal itu mudah, tapi menghafalnya mudah, menjaganya susah. Karena sampai mati, kadang-kadang belum mati kita pikun. Macam mana hafalan Quran kita? Tak terjaga sampai mati. Maka sulitnya menjaga Quran. Kemudian itu baru segi hafalannya. Dari segi kehidupannya itu juga patut tak orang yang hafal Quran berjalan pakai celana pendek atau tak pakai jilbab, patut dah? Tak patut. Padahal Al-Quran itu kan di sini. Apa kena mengenonyo dengan celana pendek? Apa kena mengenonyo dengan jilbab? Tapi itu membuktikan. Al-Quran itu bukan hanya sekedar hafalan, tapi ada dalam kehidupan. Buktinya. Itulah yang sulit kadang. Dengar, usah dintam main game. Wifi tolong matikan. Panitia mohon wifi dimatikan. Tengok dengar cakap aku. Kalau dikoni menghafal Quran becewek, patut tak? Aku tanya. Dikau hafal Quran becewek, suai tak? Anda ada becewek? Aku tanya. Becewek enggak ya? Khusus aja yang muda-muda ni nampaknya Hah? Itulah dia sulitnya menjaga Al-Quran. Orang yang sudah hafal Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kemaksiatan. Tapi kadang-kadang diri kita sendiri tak mau menjaganya, sehingga tetap kita berada di lembah kemaksiatan. Maka itulah menghafal Quran itu lebih mudah ketimbang menjaganya. Yang dapat pahala tadi, yang dapat nilai masuk surga itu siapa? Membaca dan menghafal. Kemudian mengamalkan dalam kehidupan itu dalam rangka menjaganya. Membaca, menghafal, kemudian wa ahalla halalahu itu menjaganya. Sampai mati deh. Oke, baru dapat itu. Jadi membaca, menghafal, menjaganya. Cukup. Sekarang saya nak tanya, dah habis waktu saya kan? Sekarang saya kan dari tanya nih. Gantian saya yang bertanya. Berdiri 5 orang. Ini pertanyaan tak saya. Silakan 5 orang berdiri. Sebab kalau dia sebut dulu kan tak nak berdiri. Berdiri 5 orang. Cepatlah. Cepat, waktu kita sedikit. Itu hadiahnya masih banyak lagi ya. Boleh berdiri lagi.
Berdiri. Penting berdiri dulu. 5 orang berdiri. Ngalah. Berdiri, sila. Silakan alumni karantina tahfiz 1. Mana? Ayo berdiri. 5 Silakan orang. berdiri. Fahri berdiri dulu. Berdiri. 5 orang. 5. 2, 3, 2 orang lagi. Cepat. 2 lagi 2. Perempuan. Mak pun boleh. Silakan. Ini Pak Indra berdiri. Sini ke sini. Lagi. 1 lagi. Ada 4 orang, 1 lagi. Silakan. 1 lagi lah perempuannya. Tak mungkin seorang. Lengit dia, Kang. Cepat. Sudah? Tuh, oke, 5 orang. Cukup 5 orang. Pertanyaan pertama. Dah menghafal Quran? Berapa? Juz 30. Habis? Belum, nampak belum. Sudah menghafal Quran? Juz amma? Sudah menghafal Quran? Berapa juz? Juz 8 dari awal? Sudah menghafal Quran? Sudah selesai? Juz berapa? Baru mulai? Baru mulai. Cukup pertanyaannya karena baru mulai ya. Ya sesuai dengan tema kita ya, sesuai dengan memang keadaan kita, baru formula. Pertanyaannya, penghafal Quran ini, penghafal Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan hafalan, apakah, ini pertanyaannya, apakah sah ataupun apakah berpahala manakala tidak berwudu atau dalam keadaan tidak suci? Paham tidak pertanyaan saya? Coba jawab. Yang mana? Siapa yang jawab? Dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai pertanyaan tadi, seorang penghafal Al-Quran, apakah dia sah atau tidaknya membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah dengar Pak Ustaz, ada seorang Ustaz berceramah, apabila kita ingin membaca Al-Quran, maka sebaiknya kita dalam keadaan bersuci. Itu kita memegang fisik Al-Quran. Sedangkan penghafal Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan ingatannya. Jadi menurut saya sah apabila tidak bersuci. Sila. Kasih sebelahnya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pernah mendengar hadis yang mengatakan bahwa al-ilmu nurul wa nurullah la yukhta ilal ma'asi. Jadi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tak akan masuk kepada yang kotor-kotor. Jadi kita kalau sebelum baca Al-Quran itu wajib harus berwudu. Sila, jawab. Sing lanang sih ya. Mohon langsung mic-nya. Sila atau ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut sepengetahuan saya, apabila tidak bersuci itu bisa digolongkan yang wanita itu memang tidak bisa. Yang dikatakan di sini membaca itu adalah melafazkan Al-Quran dan bisa didengarkan. Nah, ketika penghafal Al-Quran itu tidak bersuci, misalnya dari kalangan perempuan, itu bisa dihafalkan di dalam hati, tidak bisa diucapkan, karena definisi membaca itu iqra itu diucapkan dan bisa didengar. Nah, apabila dari kaum laki-laki, menurut sepengetahuan saya, apabila Quran dibaca tanpa berwudu itu menghadirkan pahala setiap satu hurufnya itu adalah 1. Sedangkan apabila ia bersuci itu lebih afdal apabila satu hurufnya diganjarkan dengan 10 pahala. Insyaallah. Lanjut. Baiklah, sedikit mengenai apakah sah atau tidaknya
bagi seorang yang membaca dan menghafal Al-Quran sedangkan dalam keadaan yang tidak bersuci. Oke. Di dalam Al-Quran itu ada disebutkan, mungkin saya lupa surah dan ayatnya, yang bunyinya la yamassuhu ilal mutahharon, tidaklah boleh menyentuh Al-Quran melainkan mereka yang bersuci. Berarti di sini sudah jelas bahwa tidak boleh apapun keadaannya, yang namanya tidak bersuci itu tidak dibolehkan untuk memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran, karena sudah jelas di dalam Al-Quran disebutkan mengenai hal tersebut. Sekian, terima kasih. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya tidak terlalu banyak menghafal dalil atau tidak terlalu banyak menguasai hadis. Yang saya ketahui ketika tidak suci, apakah sah dalam membaca Al-Quran? Ya, ini tadi kan yang saya dengar itu ketika berwudu gitu kan. Apakah sah ketika seseorang tidak berwudu ketika membaca Al-Quran? Jadi kalau untuk tidak berwudu itu menurut saya, sepengetahuan saya sah. Terus lebih afdalnya atau lebih baiknya ketika membaca Al-Quran ya harus berwudu. Ya, terima kasih. Semua jawaban betul. Silakan hadiah dibagi. Hadiah dibagi ke 5-5 ya? Ya. Oke, terima kasih. Tak ada yang salah. Cuma berbeda. Yang model. perempuan kisah kasih Al-Quran ya. Ini lebih cocok untuk perempuan ya Al-Quran ya. Mohon dibantu. Mohon dibagikan ya. Oh ya. Terima kasih. Satu pertanyaan jawabannya mantap ya. Boleh nih dibuat diskusi kayak gini nih. Ustaz, yang udah Silakan. dapat tadi dikasih juga? Ya, kasih. sama. Oke. Ada dapat Ustaz. Silakan, ada kain sarung gajah duduk. Mohon dikasih. Terakhir, silakan duduk. Terima kasih. Terakhir, ini pertanyaan untuk anak yang usia di bawah 10 tahun. Yang tua tak boleh jawab, tak boleh bisik. Silakan berdiri. Hadiah ada 3 lagi. 2, 3? 3 lagi Ustaz. 3 orang. Silakan yang di bawah 10 tahun Di berdiri. bawah usia 10 tahun. Silakan cepat. Ayo berdiri. Yang penting berani dulu. Cepat berdiri. Nanti Allah bantu jawabannya. Yang di bawah umur 10 tahun. Ayo cepat. Ini dikasih pertanyaan yang aduh. Bisa jawab, dapat hadiah. Kalau tak berani langsung Ustaz aja tunjuk apa? Satu, pegak itu depan. Di depan, cepat. Gau. Cepat ke depan. Kalau ustaz yang nyuruh, saya melawan. Diri. Berdiri. Pergi, berdiri. Berdiri. Tuh. Habis itu kau berdiri. Tuh. Cepat. Cepat. Coba lagi kawannya, kowe. Sana. Ke depan ya, ke depan. Sana. Ke depan. Siapa lagi yang mau ikut? Sudah, cukup. Ini kurang hadiahnya, kalau betul semua nasib harus ganti. Ini hadiah tak bisa kongsi nih. Dika hafal dah berapa juz? Iyalah, tanya berapa. Pegang. Kue hafal Quran berapa? Kue hafal Quran berapa? Hah? Baru mulai. Barunan. Juz 30, juz 1? Kami juz 28. 28. Juz 6. Udah berapa juz? Juz berapa? 1 juz setengah.
1,5 juz. Oke. Sekarang tengok sini. Sekarang tolong sambungkan ayat yang saya mulai ini. Tengok sini. Pegang. Sambungkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal-laili idza yaghsha. Malu, ayo terus. Oke, ulang balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Fazaika wa a'naba. Lanjut. Tak berani dia. Sebelah. Belum lagi sebelah. Nangis kan Ustaz? Tak, dia ni anak solehah, mana pula bisa nangis. Kau lagi? Pegang dulu. Pegang. Kau juz 1 atau juz 30? Juz 6. Juz 6. Rukun wudu ada berapa? 11. Sebut satu. Cuci tangan. Cuci tangan. Siapa yang bisa? Rukun wudu ada berapa? Tolong lama. Kalau dekat rumah ajo anak tu rukun wudu. Tadi dah dengar penjelasannya macam mana nih pentingnya berwudu dalam menghafal Quran itu. Mungkin maknya juga tak tahu Ustaz. Nah. Rukun wudu ada 6. Ngalah, ada berapa? Rukun wudu ada berapa? Ada 6. Sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Akang saya yang ke-6. Pertama, rukun wudu. Yang pertama, niat. Baca niatnya. Nawaitu doa rafil lasil asghar fadli ta'ala. Kau nomor 2. Sekarang belajar dulu, belajar sekejap. Belajar sekejap. Yang lain dengar Rukun wudu ada 6. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai siku, keempat mengusap sebagian kepala, kelima mencuci kaki, keenam tertib. Siapa bisa ngulang? Sekali. Pertama niat, kedua cuci muka, tiga tangan sampai siku-siku, kelima keempat kepala, kelima kaki, keenam tertib. Betul. Kue. Niat membasuh muka, membasuh kepala, membasuh tangan sampai ke siku-siku, membasuh kepala, kaki, tertib. Niat membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, membasuh kepala, membasuh tertib. Kaki, tertib. Pertama niat, yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai siku-siku, keempat membasuh kaki, membasuh kepala, kelima membasuh kaki, keenam disiplin. Apa? Sepit? Enggak, disiplin. Apa? Disiplin. Yang keenam? Disiplin. Dari 5 nih mana nih yang betul?
Yang ini berapa orang nunjuknya? Yang ini berapa orang nunjuknya? Bukan kawannya atau tidak. Ini bukan dukung kawan atau bukan dukung anak, bukan dukung yang betul atau yang belum betul. Yang ini berapa? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Oke. Saya ulang balik. Rukun wudhu ada berapa? Pertama, kedua, tiga, keempat, kelima, keenam. Ingat. Oke. Dah. Dengan hormat dikasih semua hadiahnya. Semua. Yang Al-Quran siapa, Ustaz? Khusus yang Al-Quran nih, biar dia jadi anak solehah, pandai. Cepat lagi, pergi. Cepat lagi. Terima kasih. Sebagai penutup, dari awal saya sampaikan, apa pelajaran dari awal tadi? Jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kalau nak sukses ikut Qur. Kalau hidup nak tenang, nak damai, nak tentram ikut Qur. Kemudian bacalah Al-Quran untuk memasukkan kita ke dalam surga. Caranya membacanya karena siap diamalkan dalam kehidupan. Semoga yang saya sampaikan ini Allah beri kepahaman kepada saya, Allah beri kepahaman kepada kita semua. Kita diberi taufik, diberi kekuatan untuk amalkan dalam kehidupan. Niat sungguh-sungguh kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman Biolah orang cakap, ngapalah di kau hidup macam itu ne? Biolah orang nyakap, yang penting Allah suka, yang penting Allah ridho. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.